masalah apa tuh? Ini saya kan di sekolah ini kadang tak enak saya. Nah, dia nggak sok rajin, karena bukan sok rajin ya. Sebenarnya kan kita tugas kita ya. Saya tuh nggak nyaman dengan teman-teman yang mereka datang nih. Ya. Tapi mereka bukan masuk ke kelas sesuai dengan jadwal. Datang ke sekolah, tapi tengah lagi kan. Saya sebagai temannya gimana lah? Ini Bu Umar merasa bagaimana dengan sikap teman yang begitu? Bagaimana perasaan Bu Umar? Kalau saya ditanya seperti itu, Bu Sumet, sebenarnya kesal lagi kan. Maksudnya kan, kenapa sebegitunya guru? Padahal dia punya tanggung jawab. Dia ada jam ngajarnya, kan begitu kan. Seharusnya dia masuk sesuai dengan jam ngajarnya. Tapi itu tadi, 2 jam dia masuk. Udah mau habis jam kedua, baru dia masuk. Itu pun syukur kalau masih ngabsen. Sekedar ngobrol-ngobrol, habis itu kan. Gimana lah? Kalau saya bukan cemburu karena saya sok rajin atau apa, cuma kan kita kan mikir kasihan anak-anak kan gitu kan. Ya perasaan saya sedih lah kayak gitu. Itulah pokoknya, itulah makanya saya mau sering-sering sama Bu Sumet, gimana lah kalau Bu Sumet itu. Jadi setelah melihat teman-teman Bu Umar begitu di sekolah, kira-kira apa langkah-langkah yang telah Bu Umar lakukan agar teman-temannya ini bisa berubah lah gitu? Langkah apa yang telah dilakukan? Yang pernah saya lakukan mungkin kadang gini Bu, saya pernah kadang-kadang nyindir, tapi mungkin nggak bagus ya kalau nyindir ya, nyindir kan. Ibu, saya masuk ya, saya duluan ya. Nah, saya pikir mereka mau berubah, saya kan, tapi enggak juga. Udah, saya gantilah kadang dengan cara pura-pura tanya, ibu masuk jam berapa? Nah, itu udah pernah saya coba juga. Kan? Udah gitu, terakhir itu tadi, udah sering kayak gitu, akhirnya udah pernah saya lakukan tuh dua-dua tuh. Berarti ini belum ada perubahan setelah Bu Umar lakukan begitu juga? Atau ada langkah-langkah lain yang pernah Bu Umar lakukan selain daripada itu? Yang dua tadi Bu ya? Ya, mungkin ada yang lain yang pernah telah dilakukan. Kalau yang dua tadi udah pernah, mungkin inilah Bu ya, yang belum pernah saya coba nih Bu ya. Tapi mudah-mudahan kalau saya coba mudah-mudahan berhasil ya. Mungkin saya perlu kali sekarang ini diskusi sama guru yang bersangkutan, tanya apa sebabnya. Mungkin kalau misalkan kita duduk bareng, tanya kenapa dia nggak mau masuk sesuai dengan jadwal jamnya. Artinya dari bicara dari hati memang belum pernah sih, ya kan. Cuman kalau tadi Bu sudah tadi mancing apa kira-kira yang belum pernah saya lakukan, itu yang belum pernah saya lakukan. Mungkin ada baiknya juga saya coba itu mungkinnya. Iya. Karena tadi kan ada yang sudah Ibu lakukan masih belum juga, coba dengan cara lain tadi kan, itu yang akan Bu Umar lakukan begitu kan. Seandainya apa kira-kira yang ingin akan atau yang akan Bu Umar lakukan setelah langkah yang kedua tadi tidak berhasil, yang ingin dilakukan dicoba kembali itu apa sih kira-kira dari tadi Bu bicara dari hati ke hati tadi ngomong nggak lagi jangan main sindir lagi. Mungkin selama ini kan main sindir nih, kemudian langsung tanya mungkin gimana ya. Mungkin kalau misalkan tadi saya bilang tadi perlu bicara dari hati ke hati, ditanya mungkin ya. Mungkin kalau misalkan selama ini saya nyindir di muka orang banyak, mungkin dia merasa tersinggung, mungkin perlu marah kali ya. Jadi menurut Bu Umar, kalau nanti mungkin bicara dari hati-hati, kira-kira ini ada harapan mereka berubah? Sepertinya ada Bu, karena saya terpikir gini, bisa jadi kenapa mereka seperti itu, bisa jadi mereka punya masalah dengan siswa, ya kan? Cuma nggak mau dia mungkin ngomong sama kita, ya kan? Cuma itu tadi lah sekedar menggugurkan kewajiban datang ke sekolah yang penting, tapi nggak masuk ke kelas. Bisa jadi kan mungkin ada masalah dengan siswa ini, ya kan? Ataupun mungkin dia nggak punya kesiapan untuk mengajar, mungkin dengan mungkin bicara dia bisa menceritakan masalahnya, syukur-syukur saya bisa bantu kan gitu, kita saling sharing juga, ya kan. Mudah-mudahan ya teman tadi yang punya dibilang penyakit, bukan penyakit kali ya, itu tadi lah mau dia masuk sesuai dengan jadwalnya. Itulah Bu mungkin yang belum saya coba gitu. Jadi yang dapat saya tangkap dari cerita kita ya, obrolan kita Bu Umar ya, Bu Umar sudah melakukan berbagai langkah, cuman ini akan belum ada perubahan. Ini akan melakukan langkah tadi pendekatan ya kepada guru tersebut. Ya
setelah nanti ini tadi berharap Bu Mar tadi kan bilang kalau mungkin dengan cara pendekatan secara pribadi akan ada langkah, akan ada perubahan pada diri guru tersebut. Jadi ini sebenarnya Bu Mar sudah menemukan sendiri apa pokok persoalannya, apa solusi yang telah Bu Mar hadapi tadi dengan melakukan pendekatan. Jadi harapan Ibu ke depan nanti setelah melakukan pendekatan ini bagaimana terhadap teman sejawat Ibu tadi? Harapan ke depannya? Harapan saya itu tadi Bu, mudah-mudahan itu tadi lah jadwal yang memang seharusnya dia masuk mengajar itu memang beliau tunaikan. Jadi nggak lagi dia bersantai-santai di kantor ngobrol dengan teman ya kan. Jadi kalau ada jam mengajar dia ya, mudah-mudahan itu tadi lah dengan tadi bicara dari hati-hati timbul kesadarannya ya kan. Kemudian dia bisa menjadi ya guru yang tepat waktu lah dalam mengajar kalau masuk ke ruangan. Itu harapan saya. Jadi setelah tadi Bu Mar kan bilang tadi ada masalahnya, tadi Bu Mar telah menemukan sendiri apa nanti solusinya. Setelah kita ngobrol kayak gini, bagaimana perasaan Bu Mar? Lebih lega. Ya. Ada penguatan dari Bu Sinek nih, insyaallah ya insyaallah semangat ya Bu. Jadi semoga dengan kegiatan kita ini ya, coaching yang kita lakukan ini nanti Bu Mar telah mendapatkan sendiri solusinya dan harapannya tadi mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi kita sebagai rekan sejawat dimaklumi lah ya, dan maksudnya dimaklumi bukan berarti kita biasakan, berarti kan mungkin ada sebab, mungkin di jalan hujan atau apa. Ini yang kita kesankan gini, ini guru udah hadir betul di sekolah. Kalau udah hadir betul di sekolah itu artinya kan dia datang ke situ kan mengajar, kan gitu, punya tanggung jawab. Apalagi waktu pas di situ dia memang jadwalnya masuk. Kecuali kalau misalkan belum hadir itu lain cerita. Mungkin kita nggak tahu jalan ada apa, ya kan? Mungkin dia kasih kabar. Ini udah bener-bener dia hadir di situ di sekolah. Nah, kita lihat ya kan ketepatan. Kadang kan kita tahu tuh Bu, jadwal teman kita satu jam pertama itu siapa-siapa di kelas. Nah, biasa lagi gitu. Kadang kan kita bukan apa-apa waktu kita masuk. Misalkan saya masuk ke pertama, kita belajar sama anak-anak. Kita lihat anak-anak kok berkeliaran. Nah, kita panggil anak tadi. Win sini Win, kalau kamu dong gayung sana Bu. Kan kayak sini kayak nggak belajar aku. Enggak Bu, belajar apa? Belajar pertama. Ya si pelajaran ini Bu. Kita kan tahu nih gurunya siapa nih. Kan gitu. Belum datang nak Bu ibu ini. Udah Bu. Ya udah kalau kayak gitu panggil aja gurunya. Udah Bu katanya. Gimana coba? Kan kita jadi nggak enak hati satu sama anak-anak kan, satu lagi sama teman. Ini teman gimana nih kan itu. Jadi kadang kita serba salah kan, nggak mungkin kita udah lah kalau kalian nggak mau masuk bilang sama guru, nggak mungkin anaknya kita suruh kita panas-panasin untuk mendemo guru yang bersangkutan kan gitu. Kita kan punya adab juga lah kan ngajarin anak-anak. Itulah. Terus setelah itu Bu Mar melihat kayak situasi di sekolah ya, kawan-kawan pengajarnya udah hadir di sekolah juga tapi tidak mau masuk jamnya, padahal pada saat jamnya ya. Jadi kita yang belum giliran ngajar menunggu, sementara yang di awal jam pertama nggak masuk kan. Jadi agak gimana gitu ya Bu Maria. Jadi kalau kan kita pasti nggak merasa nggak enak lah tuh. Kalau saya pun begitu melihat keadaan yang seperti itu, kondisi sekolah yang seperti itu di sekolah kita. Kira-kira apa upaya-upaya yang Bu Mar lakukan agar mereka mungkin bisa bertanggung jawab dengan tugasnya? Iya, itulah Bu. Kadang kita juga pernah kadang saya kadang itu juga nih. Kadang kita kepuk dada juga lah kadang Bu. Maksudnya urus dada kan gimana lah temen ini kan gitu kan. Itu tadi lah itu yang saya Bu. Kadang dia yang mensindir kadang mensindir. Sudah pernah saya coba berkali-kali tuh Bu, tapi itu tadi lah tipikal orang kan beda-beda Bu ya. Ada yang orang mungkin mensindir nggak paham dia kayak gitu. Dan saya coba lah cara kedua, ingatkan masuk. Maksudnya biasa gitu Bu ya. Kalau kita rame-rame dengan teman-teman pas aku masuk ajar kita bilang gini, masuk datang nih, ya masuk yuk Bu yuk, masuk yuk Pak yuk, gitu. Anak-anak nunggu, kan biasa kayak gitu. Iya Bu, duluan aja. Bahasa yuk duluan aja, ya Allah ya Rabbana. Udah kadang kita bilang oke lah kita duluan masuk. Pas kita giliran masuk masih juga bergiliran anak-anak. Saya bukan apa-apa Bu, kasihan anak-anak kan.
Jadi pemuda kalau misalkan anak-anak nanti kalau ngomong sama orang tua, tadi sekolah ngapain? Belajar? Mana belajar? Gitu kan. Kadang anak-anak ini suka mendramatis juga, kadang ngasih jawaban sama orang tua. Apa katanya? Gurunya nggak masuk katanya, masih nggak datang gurunya. Padahal guru datang di sekolah, ya kan? Cuma tak masuk ke kelas. Jadi anak-anak itu kan kalau ngomong sama orang tua nggak mungkin sering mungkin. Paling boleh tanya, kenapa cepat pulang? Ya kan? Padahal dia cabut, dijualin nama kita, dijeneralkannya, guru nggak datang, padahal ada juga guru yang datang. Cuma itu tadi kalau bukan akhirnya kan, kita yang masuk, yang lainnya nggak masuk, anak-anak kan pengaruh pasti. Saya yang ngajar lah tuh, anak yang dalam tuh dah. Bu, istirahat, padahal belum istirahat. Kenapa istirahat saya bilang kan, itu udah keluar bu. Belum nakku, itu apa tuh, belum datang gurunya. Kadang kita bilang gitu, kok ada tugas orang itu di luar, nah, itu juga kadang. Macam lah kita di sini. Tadi yang dapat saya tangkap, Bu Mar, punya persoalan atau permasalahan di sekolah itu teman sejawat yang tidak mau masuk pada jamnya lah ya kebanyakan ya. Tadi Bu Mar sudah buat upaya menyindir atau masuk duluan. Jadi kalau menyindir itu Bu Mar tadi sadar ya itu mungkin kurang pas, ya kurang tepat. Bu Mar tadi udah menemukan gitu kalau itu tidak tepat. Kira-kira upaya apa yang menurut Bu Mar itu yang tepat, tidak membuat hati teman sakit, tapi teman kita tuh mau lah berubah gitu kan, mau menyadari perbuatannya atau sikapnya yang kurang baik tadi, yang tidak bertanggung jawab sama tugas ya kan. Tadi udah Bu Mar buat cara sendiri gak tadi masuk duluan, tapi belum juga kan begitu, dan itu kurang baik ya Bu Mar ya, kurang baik. Jadi selain itu kira-kira apa lagi yang Bu Mar coba akan lakukan yang tidak menyakiti hati teman, tapi kemungkinan besar mereka mungkin mau gitu berubah? Apa kira-kira itu? Memang kan sebenarnya kan teman yang melakukan itu memang nggak semua, ya kan, satu orang lah. Masih kalau secara umum masih banyak lah teman-teman yang menyadari dengan tugasnya. Cuma itulah kalau menurut saya mungkin saya terpikir aja nih Bu Sineke, tapi kalau ini terpikir kan nggak ada salah dicoba ya Bu Sineke ya, karena belum pernah saya coba nih. Mungkin sekali saya perlu ngomong lah sama orang yang bersangkutan ini, coba ngomong empat mata santai, mungkin pas lagi di kantin gitu kan bisa aja dia waktu masih istirahat tanya-tanya dari apa sebab bisa jadi dia teman saya ini bersikap seperti itu pasti ada masalah kan gitu. Nah, karena kalau sekali dua kali boleh lah, ini dur kayak gitu berarti kan ada sesuatu yang salah nih kan Bu kan gitu. Jadi mungkin saya perlu cari tahu lah apa masalah beliau dengan cara kita ngobrol mungkin Pak Mata ya, nggak usah tahu orang mungkin ya kan, mungkin dengan kita bicara dari hati ke hati, dia mau terbuka ya kan. Mungkin kok pun saya salah mungkin selama ini suka ini itu perlu juga saya minta maaf sama dia kan gitu tuh ya. Namanya rekan kita itu ya, namanya sama-sama ya, guru ya, karena kita kita suka bersikap kadang mau kita belum tentu orang mau juga kan gitu ya Bu Sinek ya. Itu mungkin saya pikir Bu Sinek mungkin belum pernah saya coba itu, makanya bicara dari hati-hati, tanya gali apa masalah dia. Perencanaan apa yang akan Bu Mar lakukan ke depan untuk mengatasi masalah temannya tadi sudah ada. Ini kira-kira kapan nih rencana Bu Mar akan ini kan laksanakan gitu, agar murid-murid kita juga tidak terlalu lama terbengkalai ya, tidak terlalu lama dirugikan. Mungkin inilah Bu yang bisa saya eksekusi ya, maksudnya udah saya coba nih Bu ya, tadi usulan, maksudnya ide saya tadi saya coba ya. Insyaallah minggu depan lah, karena saya ketemu jam beliau itu setiap hari Selasa. Ini kan hari Rabu nih kan, itu berarti Selasa depan lah ya kan. Saya ketemu sama dia, sama teman saya ini, nanti perlu ada waktu khusus, nanti mungkin kalau istirahat saya ajak beliau ke kantin, ngobrol, tanpa ataupun tak di mana lah gitu ya, biar lebih santai lagi. Rencana minggu depan lah Bu, waktu ada jam yang saya ngajar. Harapan Ibu itu seberapa jauh nanti perubahan yang bisa berhasil Ibu lakukan upaya ini? Harapannya itu nanti bagaimana ya setelah ini kan gambaran ya, Bu Mar akan membuat seperti ini itu kan akan dilaksanakan. Kira-kira gambarannya itu nanti ini bagaimana tingkat keberhasilannya?
Ide saya tadi Bu ya. Iya. Sepertinya kalau nengok tipikal dia mungkin selama ini memang sepertinya bisa tuh Bu, insya Allah peluangnya besar lah. Karena memang ibu tuh kan perempuan ini teman saya ya, dia orangnya agak pendiam, orangnya nggak pendiam. Mungkin kalau orang yang pendiam itu memang pendekatannya dari hati ke hati, makanya saya yakin peluangnya ini lebih besar ini kalau cara ini saya lakukan. Saya pikir gitu karena beliau ngomongnya pendiam, ya kan? Ini perlu dari hati ke hati lah ngomongnya, tidak jangan banyak orang, ya kan? Beda kalau misalkan orang periang, tipikalnya periang mungkin bisa belak-belakan kita ngomongkan atau kita karakternya. Ini teman saya agak pendiam. Jadi kalau misalkan ide saya lakukan tadi dari hati ke hati, peluangnya besar Bu. Kalau ibu tantang lah skornya berapa, intervalnya 8 bisa tuh insya Allah. Ya, jadi kira-kira sudah ini ya gambarannya itu udah ditemukan ya Bu Mar ya. Udah. Ya. Jadi mungkin dengan adanya kita ngobrol ini atau coaching seperti ini, kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi di sekolah kita dan bisa mengatasi teman kita. Jadi itu akan membuat hati kita lebih lega lagi Bu Mar ya. Ya, itu dia. Karena kan kita lihat selalu Bu ya, yang kita ketemu itu juga. Tapi kalau misalkan segera diselesaikan, dieksekusi mungkin akan lebih lega ya kan. Dan kalau pada pasti lebih lega lagi. Kenapa? Anak-anak jadi belajar kan gitu kan. Jadi nggak menimbulkan penyakit yang baru. Kalau seandainya ada anak-anak keluar, kita belajar yang lain keluar. Jadi itu tadi lah Bu Sinek, betul. Jadi tadi insya Allah bisa lebih baik lah insya Allah. Jadi inilah ya dari persoalan yang Bu Mar apakan tadi ceritakan, kita telah ngobrol panjang lebar, gambaran-gambaran bagaimana Bu Mar nanti ke depan mengatasi teman-temannya mungkin ya, persoalan teman-temannya, dan harapan-harapan yang akan mungkin bisa dicapai oleh Bu Mar pun sudah nampak ya gambarannya. Itu mungkin bisa 80% lah kan. Jadi mudah-mudahan jadi satu hal yang baik ya, yang positif bagi kita itu di sekolah. Jadi kita telah menemukan solusinya ya, Bu Mar telah menemukan solusinya dan sudah merencanakan kapan perencanaan kegiatan ini akan Bu Mar lakukan kan terhadap temannya. Saya rasa masalah Bu Mar sudah ini ya, insya Allah sudah bisa ini ya, sementara bisa diselesaikan ya, tinggal eksekusi ya Bu. Tinggal eksekusi. Jadi sudah ada perasaan yang lebih baik ya. Apa ini yang akan dilaksanakan juga sudah ada gambarannya dari Bu Mar. Mungkin mudah-mudahan bisa berhasil ya. Terima kasih. Oke, tadi kan Bu Sinek sudah memberikan coaching ke Bu Mar. Jadi ada masalah sama gurunya yang itu tadi mengenai jam masuknya. Jadi Bu Sinek seharusnya Bu Sinek langkah-langkah coachingnya itu yang pertama kan menemukan apa tujuannya, tadi sudah ditanyakan tujuan, yang kedua menemukan masalah. Tadi Bu Sinek sudah menggali juga masalah mengenai Bu Mar, juga sudah menggali apa masalahnya. Setelah itu Bu Sinek tadi sudah mengarahkan langkah-langkah apa yang dilakukan, strateginya apa, bagaimana kira-kira itu dilakukan seperti apa. Namun perlu dilengkapi juga kira-kira kapan ditindaklanjuti. Makanya mestinya tadi kasih tahu ke Bu Mar kapan ditindaklanjuti. Nah, setelah ditindaklanjuti kan ditanggung-jawabi. Jadi sudah digali apa masalahnya, apa solusinya sudah. Setelah itu kapannya mungkin belum. Setelah kapannya baru ditanggung-jawabi. Sudah ada komitmen dari Bu Mar melakukan solusinya itu tadi. Jadi perlu ini tekankan juga ke Bu Mar, kalau sudah ada komitmen maka ditindaklanjuti, kapan ditindaklanjuti dan seperti apa. Itu kira-kira perlu dilakukan coaching ke Bu Mar. Nah, selebihnya udah bagus. Nah, itulah kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak Umrah. Hasil pengampatannya mungkin ke depan jika saya melakukan kegiatan coaching ini akan jadi masukan yang sangat baik buat saya pribadi gitu.
Terima kasih atas masukannya Pak Umrah. Ya.